Halo semua, balik lagi dengan aku di cerita misteri. Di cerita misteri kali ini, aku akan menceritakan cerita misteri yang ada di Gunung Gede. Siapa sih yang gak tahu dengan Gunung Gede? Gunung Gede adalah salah satu gunung berapi aktif yang populer di Jawa Barat, yang mana dikenal karena keindahan alamnya. Namun, di balik popularitasnya, ada banyak kisah dan kepercayaan mistis yang menyelimutinya. Kalau gitu, gak perlu lama-lama, aku akan ceritakan. Alun-alun Surya Kencana adalah padang edelweiss yang luas dan indah di ketinggian Gunung Gede. Tempat ini sangat terkenal di kalangan pendaki, tapi di baliknya tersimpan misteri yang cukup kuat. Masyarakat sekitar, terutama warga adat Sunda, meyakini bahwa alun-alun Surya Kencana adalah gerbang menuju ataupun bahkan pusat dari sebuah kerajaan gaib. Kerajaan ini konon dihuni oleh makhluk halus atau jin. Ada juga cerita bahwa di malam-malam tertentu, terutama pada bulan purnama atau di hari-hari besar menurut penanggalan Jawa atau Sunda, para jin dari berbagai wilayah berkumpul di sini untuk rapat atau upacara. Beberapa pendaki yang berkemah di sana mengaku mendengar suara riuh rendah seperti keramaian. Padahal tidak ada rombongan pendaki lain di sekitar. Selain itu, ada pula larangan memetik edelweiss. Selain karena dilindungi, ada kepercayaan kuat bahwa memetik bunga edelweiss di Surya Kencana bisa membawa musibah atau kemalangan. Hal ini dikaitkan dengan kemarahan penjaga gaib di sana. Makam leluhur dan petilasan sakral. Tidak banyak yang tahu bahwa di lereng-lereng dan di beberapa puncak Gunung Gede terdapat beberapa makam leluhur atau petilasan. Ada makam Eyang Surya Kencana. Meskipun namanya sama dengan alun-alun, makam Eyang Surya Kencana ini adalah lokasi fisik yang dipercaya sebagai tempat peristirahatan terakhir atau petilasan seorang tokoh spiritual penting yang dihormati. Lokasinya tersembunyi dan tidak semua orang bisa berani mendatanginya. Para ziarah sering datang untuk mencari berkah atau ketenangan. Petilasan Prabu Siliwangi. Beberapa sumber mistis menyebutkan adanya petilasan Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang legendaris, di area Gunung Gede, Pangrango. Tempat-tempat ini biasanya ditandai dengan formasi batu unik atau pohon besar yang sangat tua dan memiliki aura spiritual yang kuat. Lalu ada penunggu Cikundul dan misteri air terjun. Di area Gunung Gede terdapat berbagai air terjun yang indah. Salah satunya adalah Cikundul yang menyimpan misteri. Setiap air terjun, termasuk Cikundul, dipercaya memiliki penunggu atau entitas gaibnya sendiri. Beberapa pendaki atau pengunjung mengaku pernah melihat penampakan sosok wanita berbaju putih atau siluet hitam di sekitar air terjun.
terutama saat senja. Di lingkungan sekitar air terjun, terutama yang dianggap sakral, memiliki larangan tidak tertulis untuk tidak berkata kotor atau berbuat tidak sopan. Melanggar larangan ini dipercaya bisa memicu gangguan atau kejadian aneh. Jalur gaib dan hilangnya pendaki. Meskipun jalur pendakian Gunung Gede cukup jelas dan populer, ada beberapa cerita tentang pendaki yang tersesat secara tidak wajar atau bahkan menghilang tanpa jejak. Beberapa kasus pendaki tersesat terjadi meskipun mereka sudah berpengalaman atau dalam keadaan cuaca cerah. Konon, ada portal atau jalur gaib yang tiba-tiba muncul dan membuat pendaki disorientasi, seolah ditarik ke dimensi lain. Selain itu, ada juga kabut alami. Ada cerita tentang kabut yang muncul secara tiba-tiba, sangat tebal, yang bukan hanya menghalangi pandangan, tapi juga membuat pendaki merasa bingung arah, seolah ada yang sengaja mengelabui mereka. Suara gamelan dan wangi bunga di malam hari. Beberapa pendaki yang berkemah di area tertentu di Gunung Gede, terutama yang jauh dari keramaian, pernah melaporkan terjadi kejadian aneh yang diantaranya gamelan dari balik hutan. Di tengah malam yang sunyi, sayup-sayup terdengar suara gamelan yang merdu dari arah hutan yang lebat. Padahal tidak ada perkampungan atau sumber suara yang logis di sana. Suara ini sering dikaitkan dengan ritual gaib atau keberadaan kerajaan yang tak kasat mata. Lalu ada wangi bunga melati atau dupa misterius. Tiba-tiba tercium aroma wangi bunga melati yang sangat kuat atau bau dupa di area tersebut tanpa ada sumber yang jelas. Aroma ini dipercaya sebagai tanda kehadiran makhluk halus atau ritual yang sedang berlangsung di alam gaib. Pohon tua dan pohon keramat. Seperti di banyak gunung lain, pohon-pohon besar dan tua di Gunung Gede seringkali dianggap memiliki kekuatan atau menjadi tempat tinggal makhluk halus. Ada beberapa pohon yang sangat tua dan besar yang dipercaya sebagai pohon keramat atau tempat bersembayamnya penunggu gunung. Pendaki disarankan untuk tidak mengganggu atau berbicara sembarangan di dekat pohon ini. Lalu ada larangan merusak pohon. Merusak pohon atau ranting di area ini dipercaya bisa mendatangkan musibah atau gangguan dari penunggu gunung. Misteri-misteri ini baik yang berupa mitos turun-menurun maupun pengalaman pribadi para pendaki telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pesona Gunung Gede. Kepercayaan ini mengingatkan kita untuk selalu menghormati alam dan menjaga etika saat menjelajahi setiap sudut gunung. Gimana menurut kalian? Apa itu cuma mitos? Atau benar adanya? Cukup menarik bukan? Oke, segitu dulu ya cerita misteri yang aku ceritakan. Kalau suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di cerita misteri selanjutnya.